Itu boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji, bersyukur, memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa duduk-duduk bersama di tempat ini menjalankan satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semua, yaitu sholat zuhur. Dan alhamdulillah sudah kita kerjakan secara bersama-sama, dan kita berharap agar kita dimudahkan untuk memelihara sholat-sholat kita untuk bisa terus dilakukan secara berjamaah, khususnya di bulan Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Kita berharap agar kita termasuk di dalamnya. Kita berharap agar kita termasuk di antara orang-orang yang nantinya berbahagia dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat kita berada di tanggal 22 Ramadan. Artinya sudah sebagian besar dari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Hanya menyisakan mungkin 7 atau 8 hari lagi. Tetapi meskipun hanya menyisakan 7 atau 8 hari, kita menyadari bahwasannya yang sedikit ini adalah bagian dari puncaknya Ramadan. Sehingga ketika kita masih bisa bertemu dengan 7 atau 8 hari ini, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan apa yang sekiranya bisa kita dapatkan. Karena bertemunya seseorang dengan hari-hari di bulan Ramadan itu mahal harganya. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya beliau At-Tafsirah, beliau mengatakan, Tallahi law qila li ahli al-quburi tamannau latamannau yawman min Ramadan. Kata beliau, Tallahi. Tallahi itu sumpah, demi Allah. Dan kita tahu kalau orang sudah bersumpah, mesti ada sesuatu yang besar yang ingin disampaikan.
Tallahi, demi Allah. Lau qila li ahlil kubur, sekiranya penghuni kubur itu dikatakan kepada mereka, sekiranya orang-orang yang ada di kuburan itu dikatakan kepada mereka, tamannau, mintalah sesuatu, minta sesuatu. La tamannau yauman min Ramadan. Niscaya mereka akan meminta untuk bisa ketemu satu hari saja dengan bulan Ramadan. Satu hari aja. Menunjukkan bahwasanya mahal perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya kita berusaha untuk memaksimalkannya, memanfaatkannya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang sekiranya bisa mendatangkan kemanfaatan. Wasta'in billah. Minta pertolongan sama Allah. Wa la ta'jaz. Dan jangan kita ini melemah, melambat. Apalagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan siang hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah itu diambil dari kata saro yasiru sayron sirotan. Saro artinya berjalan. Berarti sirah artinya perjalanan. Nabawiyah, sirah nabawiyah berarti perjalanan kehidupan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga biasanya kalau disebutkan tentang siratun Nabi, maka biasanya pembahasannya nanti akan dicukupkan dari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan sampai kemudian beliau wafat, yaitu sirah nabawiyah. Adapun biasanya perjalanan kehidupan setelahnya itu seringnya disebutkan sebagai at-tarikhul islami, sejarah Islam, ya, tarikh Islam. Adapun yang khusus membahas tentang peri kehidupan Nabi SAW dari semenjak beliau dilahirkan atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kelahirannya Nabi SAW sampai kemudian Nabi SAW wafat atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar itu masuknya kepada pembahasan sirah nabawiyah. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita mempelajari sirah? Untuk apa kita mempelajari peri kehidupannya Nabi SAW? Atau apa yang mendorong kita untuk kita ini mempelajari kehidupan dari Nabi kita Muhammad SAW? Maka pertanyaan ini akan menjadi beberapa jawaban yang ketika kita memahami jawaban-jawaban ini akan terdorong kita ini mempelajari peri kehidupan Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya atau yang menjadi paling utama dari pertanyaan kenapa kita mempelajari sirah Nabi adalah bahwasanya siratul Rasuli sallallahu alaihi wasallam juz'un min hadzal din. Mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian tak terpisahkan dari kita beragama. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang ia sampaikan tidak lain tidak bukan adalah merupakan wahyu yang diberikan kepadanya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata Muhammad, tidak. Tidak disebutkan nama Muhammad. Tapi Allah menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa dan dia tidaklah berbicara dari hawa nafsunya.
Yang ia bicarakan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Tapi kita semua sepakat, dia yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang nabi yang bernama Muhammad. Atau ayat yang lainnya misalnya Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl, kalau yang tadi surat An-Najm. Di ayat yang lain di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-dzikra, kitab Al-Qur'an, az-dzikra sebagai pengingat. Untuk apa? Litubayyina lin-nas, untuk engkau menyampaikan kepada manusia, untuk engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa saja yang diturunkan kepada mereka. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan lafaz Muhammad. Tapi kita tahu bahwasanya Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu. Kata ganti mu di sini itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita penting sekali untuk mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama karena mempelajari sirah adalah bagian dari kita mempelajari agama. Kemudian di antara yang barangkali akan memotivasi kita untuk kita mengetahui tentang peri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah annallaha amarna fi tanzilihi bitadwini sirati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wala yumkinu ittikhaduhu uswatan hasanatan illa bima'rifati siratihi wa hadihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, satu sosok figur yang kita diminta untuk meneladaninya, yang kita diminta untuk mencontohnya, yang kita diminta untuk meniru segala tindak tanduknya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, figur inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai apa istilahnya role model dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa meneladani figur tersebut? Bagaimana kita bisa mencontoh figur tersebut kecuali dengan kita mengetahui apa saja yang telah figur tersebut lakukan dalam kehidupannya. Bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berkehidupan sosial, bagaimana ibadahnya, bagaimana pelaksanaan sholatnya, bagaimana ibadah puasanya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mencontoh figur tersebut kalau kita nggak baca tentang praktik dari kehidupannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di biliknya beliau, di tempat tinggalnya beliau bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengerjakan sholat dalam waktu yang begitu lama. Bahkan disebutkan oleh para ulama hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sampai bengkak kakinya. Berarti sholatnya sebentar apa lama? Lama. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita, pernahkah kaki kita bengkak? Pernah. Karena sholat ke? Bukan. Karena main bola, karena itu, ya. Tapi bukan karena sholat. Nah, kita ingin mencontoh sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mempelajari kehidupan beliau dalam hal ibadah sholatnya. Kita ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktik ibadah beliau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Ya dengan kita membaca apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan.
Maka meneladani seseorang itu diawali dengan mengenalnya terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu kalau ada yang kita bisa contoh, maka kita contoh. Ah, saya pengen tahu si Fulan tuh kayak apa. Supaya saya bisa mencontoh dia jadi orang yang sukses misalnya. Maka kita lihat kehidupannya seperti apa. Oh begini, oh begitu. Bangunnya jam segini. Setelah itu dia begitu. Maka kita lihat. Dan kemudian kita praktikkan kehidupan kita samakan dengan kehidupan orang itu. Maka Rasulullah SAW ahakku man yuqtada bih. Itu adalah orang yang paling berhak untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Ini yang kedua, ya. Kenapa kita mempelajari sirah Nabawiyah? Karena meneladani beliau membutuhkan kita untuk mengetahui sosok balik kehidupan dari beliau. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari sirah Nabawiyah? Nadrusu sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaha siratu a'dhami rajulin arafathul bashariyah. Karena mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti kita sedang mempelajari sejarah kehidupan manusia paling mulia yang dikenal oleh sejarah. Manusia yang paling mulia yang dikenal oleh umat manusia. Ada buku namanya 100 tokoh paling berpengaruh dari manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di urutan pertama di situ. Artinya kalaupun tidak ada buku ini, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin meyakini bahwasanya manusia paling mulia, manusia paling hebat, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam ketinggian derajat, tidak lain tidak bukan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, atau di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini adalah pemukanya manusia nanti di hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain yang panjang kita juga tahu bagaimana ketika di mahsyar nanti manusia, kita semua ketika di padang mahsyar, ketika matahari dekat sekali dengan kepala kita, ketika kita menunggu dalam waktu yang sangat lama, sampai kemudian manusia benar-benar kepayahan, sampai kemudian manusia mendatangi Nabi Adam untuk minta diberikan pertolongan. Wahai Adam, tolonglah kami sedang seperti ini kondisinya. Nabi Adam ternyata nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya bisa memikirkan diriku saja. Orang-orang lalu akan berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Sama jawabannya. Berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Sama jawabannya. Berbondong-bondong kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawabannya sama. Sampai kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi SAW datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta. Mintalah engkau akan diberi. Washfa tu syafa. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Jadi mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita sedang mempelajari sosok manusia paling mulia yang dikenal oleh umat manusia. Dan semua sepakat menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang di nomor yang pertama. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya yang keempat, kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah? Wa nadrusus sirah li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Mempelajari sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan salah satu jalan agar kita bisa memahami kitabullah. Agar kita bisa memahami Al-Quran. Apakah tidak cukup kita baca terjemahannya saja?
Kenapa kita harus mempelajari sejarah kehidupan Nabi agar kita memahami Al-Quran? إِذْ كَثِيرٌ مِنَ الْآيَاتِ نَزَلَتْ بِسَبَبِ أَحْدَاثٍ وَقَعَتْ فِي السِّيرَةِ. Karena ada banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ayat yang terikat dengan peristiwa-peristiwa atau biasanya kita menyebutkannya sebagai asbabun nuzul. Asbab an-nuzul. Artinya ayat ini turun kaitannya dengan peristiwa ini. Ayat itu turun kaitannya dengan peristiwa itu. Ya. Sehingga dari situ kita bisa memahami kandungan hukum yang ada dalam ayat tersebut. Semisal Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, surat pendek di akhir juz 30 yang kita semua hafal. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa ayat ini diturunkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tertentu? Ada maksud dan tujuan. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki seorang anak yang laki-laki, atau ketika lahir putra, meninggal dunia dalam masa kecilnya mereka. Ya. Beda dengan anak-anak perempuan. Kalau anak-anak perempuan hidup ya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi. Ada Fatimah, Ruqayyah. Tapi kalau anak-anak laki-laki, tidaklah ada anak-anak laki-laki dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir, melainkan meninggal dalam usia yang masih kecil. Masih ada yang 17 bulan. Ada yang kurang daripada itu, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Putra-putra Nabi SAW. Itu meninggal ketika mereka masih kecil sekali. Sehingga ini menjadi bahan. Ya, bahan serangan. Karena orang-orang Quraisy itu mereka berusaha untuk mencari sisi mana saja yang sekiranya mereka bisa gunakan untuk menyerang Nabi SAW. Sisi apapun yang bisa dilakukan untuk diserang Nabi ini, mereka akan serang, mereka akan gunakan. Bahkan termasuk sisi sosial kemanusiaan Nabi itu diserang. Bayangkan ada orang anaknya meninggal, harusnya diempatikan. Orang meninggal itu berempati, ya kan? Lalu kemudian mendoakan. Ini anaknya meninggal, disyukurin. Pakai N, disyukurin maksudnya, syukur loh, syukur gitu ya. Bahkan oleh mereka disebutkan Muhammad Abtar. Muhammad itu orang yang terputus nasabnya. Karena anggapan mereka, anak laki-laki itu kan akan membawa nama bapaknya. Karena bin itu kembali kepada Muhammad, bin Muhammad. Ya. Jadi kalau Muhammad nggak punya anak laki-laki, binnya itu sudah keputus. Karena yang tersisa anak-anak perempuan. Anak perempuan kalau punya anak, nanti binnya bukan kepada Muhammad. Harapan mereka seperti itu. Oh ya, ejekan mereka seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kautsar ini sebagai motivasi, penyemangat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya jangan khawatir wahai Muhammad. Nikmat yang engkau telah dapatkan itu banyak sekali. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Jadi kalau ada satu kenikmatan yang engkau tidak mendapatkannya atau engkau tercabut darinya kenikmatan tersebut, jangan khawatir. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan ketika engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, fasalli li rabbika, salat sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, lalu berkurbanlah, dan jangan khawatirkan omongan orang. Jangan khawatirkan mereka yang mencelamu abtar, mereka yang mencelamu terputus nasabnya. Jangan khawatirkan itu. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang membencimu itulah dia yang abtar. Dia yang akan terputus.
terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus tidak diingat-ingat oleh orang. Beda dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa orang di dunia ini yang nggak tahu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Hampir di setiap jam, di setiap menit, di setiap detik ada orang yang menyebutkan Muhammad. Tiap jam, menit, atau bahkan mungkin setiap detik ada orang yang menyebutkan nama Muhammad. Kita lagi duduk-duduk di sini, di bagian sebelah sana misalnya, ya, di bagian belahan dunia yang lain, ada yang baru azan zuhur barangkali. Sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sedang terlelap di malam hari jam 12 misalnya. Mungkin di belahan dunia yang lain ada orang yang sedang sholat. Di dalam at-tahiyatnya dia sebut nama Muhammad, Allahumma salli. Disebutkan. Maka memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu salah satunya erat kaitannya dengan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar peri kehidupan Rasulullah SAW. Juga ma'asyal muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali ini menjadi poin yang perlu untuk kita tekankan. Mengapa kita mempelajari peri kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha ma'rifatul 'abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbihi wa dinihi. Yang termasuk di antara perkara prinsip, perkara pokok, landasan utama yang harus diketahui oleh setiap masing-masing dari kita adalah mengenal Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah kita mengenal Allah dan setelah kita mengenal agama ini. Siapapun di antara kita nanti ketika kita dikuburkan, ketika kita masuk ke alam kubur, akan ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada kita. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa sesembahanmu? Hari ini kita bisa menjawab, Allah lah. Rabb kita siapa? Allah. Hari ini kita bisa menjawab. Tapi nanti yang akan menjawab bukan mulut-mulut kita. Yang menjawab adalah apa yang menjadi amalan perbuatan kita. Man rabbuk? Mulut kita akan terkunci rapat. Kemudian, man nabiyuk? Siapa nabimu? Kita pun nanti akan bisa menjawab pertanyaan ini sejauh mana amalan kita, aplikasi kita mengikuti tuntunan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, madinuk? Apa agamamu? Maka pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan paling asasi yang harusnya jawabannya kita persiapkan dari sekarang. Jawabannya kita persiapkan dari sekarang. Siapa Allah itu? Kita persiapkan jawabannya dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami, dengan cara kita belajar untuk mengenal Allah. Mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Mengenal Allah melalui ayat-ayat syari'iyah yang ada dalam Al-Quran. Wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Allah mengkabarkan kepada kita tentang dirinya. Lalu kemudian kita juga mempelajari peri kehidupan Nabi SAW. Lalu kita pun mempelajari tentang agama Islam ini. Sebagai apa? Bekal kita untuk menjawab. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang sakit dan sakitnya ini menjelang wafatnya, beliau menangis. Beliau menangis. Maka para sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Apakah sakitkah? Apakah sakaratul mautkah? Atau apa yang membuat engkau menangis? Ya. Karena kan kadang-kadang kita juga manusia itu ya wajar.
menangis, ya kan? Ada yang menangis karena kehilangan orang tua, ada yang menangis karena ditagih hutang, ada yang menangis karena macam-macam alasan menangis. Maka Abu Hurairah ditanya, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuatmu menangis?" Kata Abu Hurairah, "Bu'dul mafazah wa qillatuz zad." Bu'dul mafazah. Perjalanannya panjang, sementara bekalnya masih sedikit. Perjalanan menuju akhirat dimulai dari kematian, sampai kemudian nanti orang dibangkitkan, kemudian orang akan diminta pertanggungjawabannya, dikumpulkan, ditimbang amalan-amalannya. Jauh perjalanannya. Dan namanya perjalanan jauh butuh bekal yang cukup. Kata Abu Hurairah, qillatuz zad. Sementara bekal saya masih sedikit. Itu bayangkan ya. Sekelasnya sahabat. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau baca hadis itu sering an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Itu merasa bekalnya masih sedikit. Maka tentu kita juga berkaca bahwa kita ini jauh tertinggal dari Abu Hurairah. Lalu kalau kemudian sudah tertinggal jauh dari Abu Hurairah, kemudian kita tidak mau berbekal, sudah alamat. Nah ya, alamat sulit tadi perjalanannya, nggak ada bekal. Orang mau ke Jakarta, eh, zaman sekarang bekalnya mungkin uang cukup lah ya. Nah, atau bawa kartu ATM cukup. Itu bekal. Dia mau ke Jakarta, cukup bawa satu ATM aja. ATM yang ada isinya maksudnya. Kalau ATM nggak ada isinya juga sama, ya. Nah, bawa ATM. Kalau ada apa? Diambil uang untuk beli ini, beli itu. Itu bekal namanya. Kalau nggak ada, sulit perjalanannya. Maka mempelajarinya kita ini sirah Nabi sebagai salah satu bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini, dan juga untuk nanti sebagai bentuk jawaban kita ketika kita nanti ditanya oleh malaikat di alam kubur kita, man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Nah ini, ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah? Juga yang termasuk bagian penting dari mempelajari sirah itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekhususan yang beliau punya. Maka nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan khasais ar-risalah al-Muhammadiyah, kekhususan risalah Nabi Muhammad. Jadi dibandingkan dengan nabi-nabi dan para rasul yang lain, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan, dan ini pula yang mendorong kita mempelajari perjalanan kehidupan beliau. Kenapa ada kekhususan pada kehidupan beliau? Ada keistimewaan dari masa hidupnya beliau. Apa yang menjadi kekhususan dari peri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Annaha rabbaniyah. Bahwasanya peri kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diarahkan dengan arahan Rabbani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya tadi sudah kita sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga tindak tanduk perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum ketika beliau diutus, apalagi ketika beliau diutus, itu senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak mudanya beliau nggak pernah ikut terjerumus kepada pergaulan bebasnya masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mudanya, remajanya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjerumus kepada pergaulan bebas jahiliyah pada saat itu. Orang-orang jahiliyah pada saat itu mereka kental dengan budaya khamr, minum anggur, minum arak. Dan orang-orang Arab pada saat itu namanya punya khamr itu bukan segelas dua gelas, bukan sebotol dua botol, kentongan pakainya. Sehingga ketika ada larangan khamr, nanti dalam pelajaran fikih akan kita dapati pelarangan khamr itu bertahap ya. Tadinya ya ada manfaatnya, ada mudaratnya, lalu kemudian naik lagi larangannya. Jangan ketika sholat. Lalu kemudian naik lagi larangannya. Hal antum muntahun. Kapan kalian berhenti? Kenapa kalian nggak berhenti-berhenti? Nah, di pelarangan yang ketiga ini, kentong-kentong yang isinya khamr itu ditumpahkan semua. Sehingga jalanan itu banyak khamrnya. Nabi SAW dari mudanya beliau tidak pernah terjerumus kepada itu. Atau judi. Larang pada saat itu. Ya. Atau perbuatan zina. Atau menyembah berhala. Padahal kita ketahui Ka'bah itu sekelilingnya ada 360 berhala, baik yang besar, sedang ataupun kecil. Yang orang-orang minta di situ, minta kepada berhala, pada patung-patung yang di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika beliau belum diutus. Sehingga kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annaha rabbaniyah. Perjalanan hidupnya beliau itu perjalanan yang diarahkan rabbani oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kekhususan dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya risalah yang nanti akan Allah berikan kepada beliau adalah sifatnya alamiah. Alamiah itu universal. Bukan cuman untuk satu kelompok tertentu saja. Tapi menyeluruh. Menyeluruh kepada orang. Dan menyeluruh kepada fikuli zamani wa makan. Menyeluruh kepada semua orang di masa itu. Dan juga menyeluruh semua orang baik di masa yang akan datang ataupun di tempat yang lain. Fi kulli zamanin wa makan. Berarti relevan di setiap zaman dan di setiap tempat. Syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu relevan atau sesuai atau bisa diamalkan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja ia berada. Maka ini kekhususan. Sehingga luar biasa. Ada orang yang membawa peraturan, tapi kok ternyata peraturan ini di masa ini cocok. Di masa berikutnya cocok. Di masa 200 tahun lagi cocok. Berarti ini kan peraturan luar biasa. Berbeda dengan peraturan yang dibikin oleh orang. Undang-undang misalnya. Dibikin oleh orang. Oh cocok nih. Ternyata di masa yang akan datang, ternyata tidak menutup kemungkinan. Kayaknya nggak cocok. Amandemen. Berarti ada perubahan sedikit. Ada revisi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Ar-Risalatul Muhammadiyah, kekhususan yang ada pada beliau itu adalah alamiyah, salahiyah, fi kulli zamanin wa makan. Itu cocok, relevan bagi semua orang, bagi setiap waktu, bagi setiap tempat. Maka ini motivasi juga buat kita semua. Juga di antara kekhususan dari Nabi Muhammad SAW dan syariat yang diturunkan kepada beliau adalah suhulatul fahmi wat tatbiq. Syariat beliau itu mudah difahami dan mudah dipraktekkan. Diulangi, mudah difahami, mudah dipraktekkan. Sehingga kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya beliau, inna dina yusrun. Beragama ini mudah. Jangan kita mempersulit diri, karena agama itu mudah. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, kepada istrinya Nabi SAW bertanya tentang Nabi itu seperti apa kalau di rumah. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, bertanya,
Nabi itu kalau di rumah seperti apa? Dijawab begini, begini, begini. Mereka kemudian merasa, aduh, Nabi saja kok masih begitu. Apalagi saya ya. Maka orang pertama mengatakan, berarti kalau begitu saya akan puasa tiap hari. Orang kedua mengatakan, oh berarti kalau begitu saya akan sholat malam tiap hari. Orang ketiga mengatakan, oh kalau begitu saya nggak usah menikah, biar fokus ibadah. Tapi apa kata Nabi SAW ketika Nabi dengar mereka mengatakan itu? Amma ana wallahi inni akhsyakum lillahi watqa. Demi Allah, aku ini orang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ada orang yang paling takut kepada Allah itu saya, kata Nabi. Walakinni asum wa uftir. Tapi saya puasa dan juga berbuka. Enggak puasa tiap hari. Wa aku wa ana. Saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Bukan malamnya dipakai buat sholat malam terus. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikah. Maka agama ini prinsip-prinsipnya mudah kalau kita mau mempraktekkannya. Sholat mudah. Sholat zuhur pas waktu jam istirahat. Sholat asar pas waktunya mau kita pulang. Sholat maghrib kita lagi di rumah. Sholat isya kita lagi istirahat mempersiapkan tidur. Subuh bangun pagi. Mudah. Makanya Allah menyebut inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya sesuai dengan waktu-waktunya kita. Sehingga syariat ini mudah ya, bukan kemudian untuk mempersulit diri, ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru, ya. Berikanlah kemudahan, jangan berikan kesulitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bicara tentang marahil hayatin Nabi, marhalah atau fase-fase kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama nanti akan membagi fase kehidupan Nabi itu menjadi 3. Ada fase qoblal bi'tsah, sebelum diutus, fase ba'dal bi'tsah ila ma qoblal hijrah, fase ketika beliau diangkat jadi nabi sampai sebelum hijrah, berarti fase Mekah. Dan fase yang ketiga adalah ma ba'dal hijrah ila wafatihi. Fase ketika beliau sudah hijrah ke Madinah sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya berarti waktunya habis atau Pak Haji? Habis waktunya. Baik. Memang mempelajari sirah Nabi itu tidak cukup dengan 1 kali pertemuan, 2 kali ya. Tapi ini barangkali pengantar dulu. Karena sebetulnya banyak sekali buku-buku yang kita bisa baca sebagai referensi-referensi kita mengenal Nabi. Ibnu Hisham mengawali dengan Siratul Rasul atau dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham. Atau Ibnu Ishaq juga sama, Sirah Ibnu Ishaq ya. Ada Mukhtasar Siratul Rasul atau barangkali yang kekinian ya, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan Ar-Rahiqul Makhtumnya. Sudah diterjemahkan semua. Atau Al-Imam At-Tirmidzi dengan kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang fisiknya Nabi. Ya. Itu banyak ya. Jadi ini barangkali pengantar dulu. Nanti insya Allah ketika kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang fase-fase kehidupan Nabi, baik fase ketika beliau sebelum diutus, fase ketika beliau diutus dan sebelum hijrah berada di kota Mekah, atau fase ketika beliau sudah berhijrah. Kiranya ini barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan khususnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.